ini yang kali kedua untuk siap panen. Dari penanaman dari Februari sampai dengan Maret kemarin kami panen dan April kami tanam dan yang kedua ini. Itu sebabnya kami sengaja panggil undang Bapak Seralisan datang untuk menyaksikan panen pada hari ini. Saya kira mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, yang saya hormati pimpinan OPD, berarti dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian. Juga yang saya hormati para penyuluh pertanian, yang saya hormati dan saya banggakan, bahkan saya kasih kepala kampung, Pak Ibu, Ketua PKK, dan juga yang saya banggakan ibu-ibu sekalian sebagai kelompok tani ibu-ibu yang ada di Kampung Ketuapi di Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Hari ini kita patut menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena semua bisa terjadi seperti ini hanya karena pertolongan Tuhan. Jadi sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua bisa terjadi hanya karena Tuhan. Sehingga saya mengajak kita untuk tidak henti-henti kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita ada di Pantai Ketuapi, tapi secara khusus kita hadir di kebun penanaman sayur sawi ini, protokol ini. Ya, saya memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada kepala kampung dan juga ibu-ibu petani yang begitu giat dan semangat sehingga bisa dari tahun 2017 yang lalu dan sampai dengan saat ini. Dan tadi sudah saya dengar laporannya bahwa tahun 2020 ini sedianya harus dalam jumlah yang lebih besar lagi, tapi kita semua diperhadapkan pada virus corona, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, kebijakan yang ada di kampung, semuanya kita fokus pada bagaimana pencegahan, juga pengendalian dan penanganan COVID-19 ini. Tapi yang prinsip adalah bahwa Bapak Kepala Kampung dan kelompok-kelompok yang ada di sini sudah berbuat sesuatu yang berharga dan penting dengan cara memanfaatkan pekarangan di rumah, terutama di rumah kepala kampung sebagai contoh atau panutan. Dan tadi juga sudah dilaporkan bahwa akan diteruskan di rumah-rumah pekarangan dari warga masyarakat yang ada di Kampung Ketuapi ini. Ini luar biasa, sehingga saya berkali-kali katakan bahwa apresiasi yang tinggi saya berikan kepada kepala kampung. Saya selalu ikuti perkembangannya di radio tentang kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Ketuapi ini. Jadi luar biasa bisa mengkoordinir masyarakat, terutama dalam membuat kebun yang tadi saya lihat dari pertama saya bilang ini biasanya kalau hijau dan subur seperti ini itu biasa di pinggiran gunung, yang Baidiru barangkali atau di tempat-tempat yang lebih sejuk, sehingga saya lihat yang begini dia bisa tumbuh. Tapi luar biasa di tepian pantai yang diperhadapkan dengan suasana air laut yang kadar garam ada, tapi sayur-sayur ini tumbuh dengan segar. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Ya, sehingga saya berharap ya kita akan sampaikan juga kepada kepala-kepala kampung yang lain bahwa pemanfaatan pekarangan itu penting. Pekarangan bisa saja dalam sayur-sayur seperti ini, tapi pemanfaatan yang lain juga, misalnya dalam bentuk kita piara ikan lele dengan sistem taruh batu tela, baru kita taruh terpal atau tenda, dan bisa juga memelihara ikan apa ini, ikan lele. Nah, tapi saya rasa ini sudah cukup baik sekali apa yang diinisiatif oleh kepala kampung sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini cukup baik. Saya pikir inilah upaya-upaya yang dilakukan atau kreasi-kreasi baru yang dilakukan oleh kepala kampung, dan ini baru ada di Kampung Ketuapi. Di tempat lain kepala kampung yang lain belum, sehingga ini menjadi panutan, menjadi contoh. Mudah-mudahan
kepala-kepala kampung yang lain juga bisa mencontohi apa yang dilakukan di kampung Ketua Api ini. Saya pikir Ketua Api ini merupakan tempat rekreasi bagi seluruh warga kota di Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama Serui, sehingga ini juga menjadi objek wisata, bisa dikembangkan seperti itu, sehingga orang datang dan ya bisa ditampilkan juga bahwa ini adalah kebun yang dilakukan atau oleh masyarakat, oleh petani dari ibu-ibu yang ada, sehingga ini bisa terjadi. Dan pasti orang melihat ini, mereka cukup bangga dan memberikan apresiasi, karena masa di pinggiran pantai dekat tepian air asin tapi kok bisa subur seperti ini. Ini luar biasa ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepala kampung yang bisa mengkoordinir ibu-ibu dan warga masyarakat di kampung Ketua Api ini. Semoga ke depan lebih sukses lagi dalam menciptakan kegiatan-kegiatan yang baru bermanfaat bagi masyarakat. Dan pemanfaatan pekarangan, ya walaupun di pekarangan kita terbatas, tapi saya pikir dengan kreasi-kreasi dari kepala kampung dan ibu-ibu yang ada, pengalamannya sudah cukup, bisa dikembangkan terus untuk menjadi sesuatu yang baik. Bukan saja seperti sayurin, tapi mungkin juga rica kah, mungkin tarung kah, tomat kah. Pemanfaatan pekarangan ini bisa dalam bentuk-bentuk yang lain. Saya juga minta Kepala Dinas Pertanian dan PPL untuk ikut memberikan arahan, sehingga di sini sudah bagus seperti ini, mungkin juga ke kampung yang lain juga, supaya semua kampung ini bisa memanfaatkan pekarangan. Bukan saja di sini, tapi bisa di kota juga, di dalam kota di Serui, halaman-halaman yang luas, saya pikir bisa dilakukan. Saya dulu punya pengalaman di bulan Oktober tahun 2012 itu, saya dengan PPL kita pergi ke Tulung Agung. Itu luar biasa, jadi seperti ini sudah. Pekarangan-pekarangan itu digunakan maksimal, dipakai maksimal. Gitu. Maksimal untuk tadi, seperti ikan lele, terus sayur seperti ini, tomat, rica. Ya, saya pikir sudah bagus sekali. Terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu. Dan juga kepada pihak PPL, penyuluh, terima kasih kalau selalu senantiasa mendampingi kepala kampung dan juga ibu-ibu yang ada di petani. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pertanian, juga saya sampaikan terima kasih. Sekda yang hari ini kita hadir. Tadi begitu hanya di SMS, saya bilang siap datang. Pas saya telepon, siap, nanti kita datang sama-sama. Jadi terima kasih ya untuk semua warga kampung. Kita tetap pada protokol kesehatan kita. Sekali lagi kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang baik ini juga saya sampaikan kepada kita semua bahwa kita Kepulauan Yapen juga sama, bangsa Indonesia, dunia, kita semua diperhadapkan dengan tantangan virus Corona, COVID-19 yang luar biasa, belum ada obatnya. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua, tapi virus ini hanya dengan menjaga kebersihan, baik keluarga, lingkungan, dan pasti kita semua bisa melaluinya dengan tidak ada masalah. Wajib cuci tangan menjadi hal yang perlu kita selalu lakukan. Pemakaian masker juga harus kita lakukan selalu atau kita pakai selalu keluar rumah. Kita juga jangan berkerumun atau jumlah banyak kita di satu tempat yang terbuka ataupun di dalam tempat yang tertutup. Kita juga sama tahu bahwa kebijakan Bapak Presiden bahwa akan ada kebijakan baru, kita tinggalkan kebijakan yang lama, kebiasaan kita yang lama, dengan saling berjabat tangan. Nanti kebijakan baru pasti yang hal-hal seperti itu kita tidak ikuti lagi. Masker menjadi wajib, cuci tangan selalu menjadi wajib, sehingga setiap rumah pasti harus menyediakan tempat cuci tangan. Yang berikut Bapak dan Ibu sekalian, supaya tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, ya kita tadi malam kita juga saya sudah sampaikan tadi malam secara konferensi pers bahwa setelah ada orang dari luar, dari Manokwari khususnya, ada 9 orang datang di Serui, ya 9 orang datang di Serui, kita langsung cegat di jembatan 3000, kita bawa dengan alat
alat ininya motornya kita taruh di gedung biru dan dilakukan pemeriksaan rapid test terhadap 9 orang itu. 3 diantaranya adalah motoris dan anak buahnya dan 6 yang lain. Dan dari hasil rapid test itu 4 masuk dalam kategori reaktif, positif reaktif. Dan langsung dengan cepat teman-teman kita di kesehatan terus melakukan tindakan lanjut lagi, dan dari 4 yang ditemukan reaktif itu 1 diantaranya positif. Ya. Jadi di kesempatan yang baik ini saya sampaikan supaya kita tidak bertanya-tanya sumbernya, dan orang yang bersangkutan dia datang dari Manokwari. Jadi rencana siang hari ini kita akan kembalikan, sudah koordinasi dengan ketua gugus tugas di sana untuk kita kembalikan ke Manokwari supaya jangan Jangan kita merah lagi di sini. ya, jadi supaya tidak bertanya-tanya, itu informasi yang saya bisa sampaikan. Jadi 3 orang dari speednya sudah pulang duluan, sedangkan yang 1 ini karena begitu di rapid test positif, kita bisa lebih lanjut CPR itu atau ya swab itu langsung ketahuan tadi malam yang bersangkutan positif. Sehingga saya sudah sampaikan tadi malam bahwa masyarakat tetap tidak panik, tetap melaksanakan tugas seperti biasa, seperti keseharian yang sudah dilakukan. Yang penting himbauan kita tetap bahwa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun di tempat orang banyak, keluar rumah harus selalu pakai masker. Karena itu himbauannya secara internasional, jadi tetap kita di mana saja kita wajib gitu. Dan rencana anak yang bersangkutan kita kembalikan, masih anak-anak umur 14 tahun. Jadi kita kembalikan ke memang dia orang tidak tanpa gejala, tidak sakit, tapi karena mereka datang dari tempat yang merah sehingga kita wajib untuk melakukan pengecekan. Ya, kita punya teman-teman gugus tugas depan ini seperti kesehatan, TNI dan Polri, Pol PP selalu siap gerak kapan saja, jam berapa saja, sehingga kita berusaha untuk menjaga pulau ini secara baik sehingga ya virus ini tidak menjadi masalah bagi kita di Pulau Nyapen ini. Saya himbau juga kita punya keluarga-keluarga yang ada di luar, mari kita informasikan. Kalau mereka bilang kita mau ke situ, ya himbau dulu, bilang nanti tanggal 4 dulu Juni, tanggal 4 Juni pemerintah provinsi atau pusat membijaki apa yang harus kita lakukan ke depan, baru bisa bergerak. Jadi untuk keluar, untuk masuk kita himbau untuk datang. Semua speed yang masuk dari luar kita ini dan kita suruh kembali. Jadi begitu ya. Jadi itulah informasi Bapak Ibu sekalian. Jaga anak-anak kita selalu dalam sosialisasi kepada anak, kepala kampung terutama kepada warga masyarakatnya supaya selalu dalam keadaan baik, dan saya pikir ya supaya kita Yapen ini tetap baiklah, kita harap semua begitu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepala kampung, ibu dan juga kelompok ibu-ibu yang senantiasa selalu standby untuk bisa berbuat sesuatu yang berguna ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak. Iya, pisau. Oh, ada di Bapak. Bapak. Ini foto. Bapak HP ada di. Yang paling besar, Pak. Iya, Pak Sekda 1, Pak Pak Wakil 1. Sekda. Iya. Oke, baik. Jadi Iya. mari kepala kampung sini boleh. Bapak di samping, Bapak sana. Di sebelah Bapak Wakil. Ketuanya udah belum? Kelompok mana? Ibu. Sini saja. Sini. Ibu mana? Mama. Tidak apa-apa, Bapak. Nanti kameramen pindah ke sana.
Iya, balik. Jangan terlalu berkerumun deh. Jangan terlalu berkerumun. Tapi apa memang lebih bagus itu dari sini sebab dia semua sayur ya. Udah dari sini dulu. Dari sini dulu. Belakang sini. Ibu-ibu ke sini. Ibu di belakang sini. Ibu di belakang sini. Di belakang sini. Miring begini. Ah. Ya, jadi mulai ya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Wakil Bupati Kepulauan Yapen memotong sayur ini pertanda bahwa sayur ini sudah bisa dipanen dan sekaligus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga khususnya masyarakat yang ada di Kampung Jatuh Api. Kiranya Tuhan memberkati semua upaya-upaya yang dilakukan di kampung sehingga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di kampung ini. Terima kasih. Diangkat, Pak. Angkat Pak. Iya. Pak, segera angkat. Mantap, mantap. Mantap. Lanjutkan dong. Cabut angkat barang foto. Angkat semua. Angkat semua. Oh. Tiga. Haleluya. Dua langsung. Mantap.